Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemandung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja, dipelihara dan diberkati Tuhan dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam mimbar program Gemar edisi tanggal 9 Agustus tahun 2023. Mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini adalah lanjutan dari Matius pasal yang ke-5 atau khotbah di bukit. Dalam pasal ini dikisahkan tentang penyembuhan-penyembuhan dan dalam hal ini termasuk ketiga mujizat pertama. Pertama, penyembuhan orang sakit kusta. Bisa kita lihat dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Setelah Tuhan Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Yang kedua adalah penyembuhan hamba perwira. Bisa kita lihat dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Bandingkan juga di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Dan yang ketiga adalah penyembuhan mertua Petrus. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 14 dan yang ke-15. Di sana dikatakan, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Bandingkan juga dengan Markus pasal 1 ayat 29 sampai yang ke-31. Ataupun juga Lukas pasal 4 ayat 38 sampai yang ke-39. Bagian ini ditutup dengan sebuah ringkasan tentang penyembuhan pada umumnya. Juga ditulis oleh Markus pasal yang ke-1 pertama sampai Markus pertama ayat 32 sampai yang ke-34 serta Lukas 4 ayat 4 pasal 4 ayat 40 sampai 41. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Inilah ayat penghubung dengan khotbah di bukit. Tapi tidak berarti bahwa semua penyembuhan itu terjadi tepat sesudah pengajaran itu. Ayat 2, mungkin penyembuhan seorang yang sakit kusta itu dikisahkan pertama kali sebagai tanda bagaimana sikap Yesus terhadap peraturan upacara perjanjian lama. Matius dan Lukas
tidak memasukkan kata-kata Markus yang yaitu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang ketiga, mujizat penyembuhan segera terjadi sebagai tanggapan terhadap penyertaan kebutuhan dan iman pribadi. Ayat 4, Yesus mengikuti peraturan ini, suatu peraturan kesehatan umum yang penting dan suatu peringatan terhadap perlunya mengucap syukur kepada Allah. Juga dikisahkan di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat 2 sampai yang ke-32. Peraturan ini tentu tidak dapat menyebabkan penyakit itu disembuhkan. Bagi mereka maupun kepada khalayak ramai untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak menentang hukum Taurat atau kepada imam-imam sebagai saksi dari kesembuhan itu. Ayat 5, isi percakapan ini di dalam Matius dan Lukas adalah sama. Tapi masing-masing penulis menggambarkan keadaan dengan memakai kata-kata sendiri. Ayat 8 dan yang ke-9. Ini adalah pernyataan yang mengagumkan tentang kerendahan hati dan iman kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya dari jarak jauh. Perwira itu mempunyai iman yang sedemikian dengan membandingkan kedudukan Yesus dengan kedudukannya sendiri dalam tentara Romawi. Yang ke-10, seorang yang bukan bangsa Yahudilah yang justru pertama mengakui kuasa Yesus dengan cara itu. Ayat ke-11 dan yang ke-12, sejajar dengan Lukas 13 ayat 28 dan 29. Duduk makan bersama-sama dalam perjamuan. Mesias, Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapa leluhur bangsa Yahudi. Anak-anak kerajaan hanya bergantung pada keturunan mereka secara darah. Karenanya konsepsi ungkapan ini seluruhnya harus diberi arti dan definisi yang baru. Ayat yang ke-16, Matius menekankan bahwa mereka membawa banyak orang sakit dan Yesus menyembuhkannya. 17, dialah yang menanggung penyakit kita, bukan dalam arti bahwa ia memindahkan kelemahan dan penyakit kita ke dalam dirinya, tetapi membinasakannya. Tapi penyakit yang terdapat pada manusia yang jatuh dalam dosa akan dilenyapkan. Bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Dalam ayat 18 sampai yang ke-27, iman diuji atau ujian iman. Bagian ini berisi kisah tentang janji seorang ahli Taurat untuk mengikuti Yesus. Lihat ayat 19 sampai yang ke-22. Dan tentang Yesus meredakan angin ribut. Yang pertama adalah tantangan kepada orang yang bukan murid untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk mengikuti Yesus. Yang kedua adalah tantangan kepada murid-muridnya untuk percaya Yesus sepenuhnya. Ayat yang ke-18, Yesus sering menghindari orang banyak sebab mereka cenderung salah mengerti akan tugasnya. Dan di dalam ayat yang ke-20, Yesus menegaskan ketidaktentuan hidup sebagai murid
yang selalu dalam perjalanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata anak manusia adalah istilah yang paling sering dipakai Yesus untuk dirinya. Ini didasarkan pada Mazmur pasal yang ke-8. Kadang Yesus juga memakai istilah itu dan mengartikannya sebagai aku. Umpama pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-15. Setelah itu Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kadang-kadang ia juga memakai istilah itu apabila ia berbicara tentang penderitaannya. Bisa dilihat di pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Kadang tentang kemuliaannya. Pasal 16 ayat yang ke-27. Istilah itu dimaksudkan membangkitkan iman. Ayat yang ke-26. Walaupun ada bagian-bagian kecil dari ayat ini yang berbeda dengan Markus, ayat ini menunjukkan Yesus memakai kuasa pencipta. Mazmur 89 ayat yang ke-9. Dan memarahi murid-muridnya yang kurang percaya kepadanya. Ayat yang ke-27. Mereka bukan saja harus mengikuti Yesus sebagai guru dan pemimpin mereka, tetapi juga mempercayai Dia lebih dari manusia biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan, hendaknya kita juga bisa percaya kepada Yesus, bahwa kuasa Yesus memang luar biasa. Secara pribadi saya sudah mengalami dan merasakan kemurahan dan pertolongan kuasa Yesus yang luar biasa. Satu hal yang saya tahu bahwa cara Tuhan Yesus bekerja itu sangatlah sistematis. Izinkan saya sedikit bersaksi. Saya dulu mengalami sakit diabetes selama lebih kurang 40 tahun. Dan jarang orang yang bisa sembuh dari penyakit itu. Tetapi pada bulan Oktober tahun 2022, saya dinyatakan sembuh dari diabetes oleh dokter. Dan saya tahu bahwa itu karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, pada bulan Desember tahun 2022, Tuhan mengizinkan saya tidak jadi operasi katarak. Dan yang ketiga, pada tanggal 2 Mei tahun 2023, Tuhan mengizinkan saya harus pasang ring. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seandainya waktu itu penyakit diabetes saya belum Tuhan sembuhkan, pasti akan sangat bermasalah. Itu sebabnya Tuhan sembuhkan diabetes saya, baru saya bisa pasang ring tanpa masalah yang berarti. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengalami sakit penyakit ataupun bahkan mengalami beban maupun masalah yang berat, percayakan semuanya itu pada Tuhan Yesus dengan iman yang penuh. Seperti halnya iman perwira Romawi yang percaya penuh tanpa ragu. Iman percaya perwira Romawi itu melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang-orang Yahudi. Yang memadukan dia keprihatinan yang penuh, kasih sayang terhadap orang lain,
dengan kepercayaan yang besar kepada Kristus. Kisah ini bersama dengan penerapan terhadap orang Yahudi yang kurang kepercayaannya akan Kristus sendiri. Ayat 11 sampai yang ke-12. Mengingatkan kita bahwa kita mungkin tidak mengingatkan kita bahwa kita mungkin tidak diikut sertakan dari apa yang sedang dilakukan Allah, karena menganut tradisi manusia, karena kurang percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hidup selalu ada ujian dan tantangan, sehingga kita harus tetap berjuang untuk mencapai kemenangan. Oleh sebab itu, tetaplah andalkan Tuhan dalam segala situasi serta keadaan. Pasti ada kemenangan, dan Tuhan sediakan. Dan yang terakhir, berjalan bersama Tuhan selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Berjalan bersama Tuhan selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Itu yang harus kita imani. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sebagai ayat terakhir berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati.